Lihat Arab Saudi sekarang. Bagaimana menurut tuan-tuan yang mulia Arab Saudi sekarang? Tidak ada dunia yang tidak tahu Arab Saudi sejak 3 tahun yang lalu resmi menjadi negara liberal. Betul tidak? Resmi menjadi negara sekuler oleh Muhammad bin Salman. Ratusan bioskop dibuka dengan resmi standar internasional. Setiap acara apa saja pasti menggelar acara konser-konser musik yang menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita setengah telanjang. Bahkan kemarin dari India didatangkan. Kita lihat bagaimana sekarang ini hinanya kerajaan Arab Saudi dengan maksiat. Betul tidak? Idza zaharatil qainan, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah muncul, sudah didatangkan dari mana-mana. Arab Saudi melakukan itu sekarang. Wal mazif, apabila musik dan alat-alat musik sudah kamu sukai pada masa itu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa syurbatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah begitu mudah kamu dapatkan di mana-mana, menyebar di mana-mana. Lah ini yang selama ini sangat menjunjung tinggi kehormatan Islam dan syariat Islam, hari ini sudah jebol sejebol-jebolnya. Seluruh corong berita dunia sudah membeberkan tanpa dapat ditutup-tutupi lagi kegaduhan yang terjadi di dalam tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi, khususnya antara ayah sang Raja Salman dengan anaknya putra mahkota yang akan menggantikan beliau, Muhammad bin Salman. Sebelumnya 2 Ramadan yang lalu, setelah Muhammad bin Salman menggulingkan atau mengkudeta saudaranya sang putra mahkota yaitu Muhammad bin Nayef, sejak itu urusan politik dalam dan luar negeri seolah-olah berpindah secara sporadis kepada tangan Muhammad bin Salman. Seolah-olah Raja Salman jadi nggak ada kesannya. Muhammad bin Salman merekayasa sehingga Qatar dimusuhi dan diembargo. Muhammad bin Salman kembali menjalin hubungan mesra dengan orang-orang yang sang ayah yaitu Raja Salman sudah menyatakan pernyataan sikap yang tegas seperti kepada Presiden Sisi dan juga kepada Amerika, kepada PBB. Sikapnya kepada tentang Syam di mana dirubah terbalik habis oleh Muhammad bin Salman. Kemudian apa-apa yang dulu dianggap sangat tabu di Arab Saudi di masa Muhammad bin Salman ini dijadikan sangat welcome. Baik masalah pariwisata, masalah budaya, masalah sekulerisme, masalah liberalisme, dibuka pintu selebar-lebarnya oleh Muhammad bin Salman. Kemudian ketika sang ibu memberikan kritikan, ibu Muhammad bin Salman, ibu kandungnya, dan memberikan anjuran agar beberapa kebijakan Muhammad bin Salman yang merugikan umat, yang merugikan Islam, serta membahayakan kepada kerajaan Arab Saudi, menjadikan sang ibu harus berada dalam pengasingan sampai sekarang. Kalau menurut bahasa rakyat Saudi sendiri, dia penjarakan ibunya di tempat pengasingan, ibu kandungnya sendiri dipenjarakan. Kemudian Raja Salman sendiri, baru kemarin saya terbuka, baru kemarin saya paham kenapa Raja Salman seolah-olah seperti tidak ada, padahal dia adalah raja yang berkuasa di Arab Saudi. Ternyata setelah penggulingan Muhammad bin Nayef, setelah itu sang ayah mendapatkan beberapa kali suntikan yang menyebabkan sang ayah menjadi nana kalau bahasa kita, dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Akhirnya Muhammad bin Salman dengan gagah melakukan manuver demi manuvernya, menangkapi seluruh pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi agar tidak ada lagi kelak yang akan menghalangi cita-cita besarnya menjadi raja di Arab Saudi, raja termuda dengan ambisi yang luar biasa. Sampai-sampai ke tingkat dai-dai, ulama-ulama, imam-imam ditangkapi dalam jumlah besar-besaran. Kemudian ketika divonis 3 ulama besar dunia yang berasal dari Arab Saudi, vonis mati, yaitu Syekh Salman Audah, Syekh Safar Al-Hawali dan Syekh Al-Amudi, maka ada upaya Hay'ah Kibar Ulama Arab Saudi untuk mencoba mencari jalan bisa bertemu dengan Raja Salman.
Raja Salman dikucilkan dan dijauhi dari media dan dari orang-orang yang ingin berjumpa dengannya. Sehingga Raja Salman dibutakan dari informasi. Sebagaimana hati dan pikiran juga dibuat menjadi nana tadi bahasa saya. Ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, bagaimanapun mereka mempersiapkan makar, tetap saja Allah lah sebaik-baik penyiap makar. Dan makar Allah lah yang pasti berlaku. Terakhir, bagaimana cerita dan jalannya, Raja Salman dapat melepaskan diri daripada cengkeraman sang putra mahkota. Dan beliau kembali melakukan hal-hal yang telah dirusak oleh anaknya. Apa-apa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis menurut Muhammad bin Salman oleh Raja Salman dimentahkan kembali. Seperti membangun kota Neom. Padahal itu adalah kebanggaan terbesar dan cita-cita tertinggi yang diimpikan oleh Muhammad bin Salman. Dengan dana melebihi 6.600 triliun. Membangun kota Neom di tepi Laut Merah berseberangan dengan Yordania. Ini dilarang, tidak diizinkan oleh sang ayah. Padahal para investor sudah ditarik dari mana-mana. Orang-orang yang akan bekerja sudah dipersiapkan dan marketnya semua sudah siap oleh sang ayah. Dia tidak diizinkan. Kemudian ulama-ulama yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Raja Salman kembali dibidik untuk dilepaskan dan dibebaskan. Dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi sang putra mahkota. Lalu terakhir, Bapak, Ibu yang kami muliakan, ketika Raja bin Salman memulangkan 30 orang pengawal yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk sang ayah, ketika sang ayah dalam rangka kunjungan kenegaraan antara Arab Saudi dengan Mesir. 30 pengawal-pengawal pribadi ini suruh pulang. Lalu Muhammad bin Salman dengan intelijennya, dengan pengawal pribadinya mendatangkan 30 orang lain, pas pampresnya yang spesial, khusus, yang betul-betul sudah sangat disaring dan dipercayai untuk mengawal Raja Salman. Kenapa terjadi demikian? Dan ini sangat vulgar, karena terendus oleh Raja Salman ada sebuah upaya untuk menghabisi beliau di luar negeri. Membunuh Raja Salman di luar negeri. Entah apa cara, entah manuver apa yang akan dibuat, Allahu a'lam. Entah siapa otak di belakang itu, Allahu a'lam. Yang jelas pihak intelijen Raja Salman merasakan dari 30 orang ini ada yang berencana untuk membunuh Raja Salman. Masya Allah. Akhirnya orang-orang kepercayaan Muhammad bin Salman ini untuk mengawal sang ayah dipulangkan semua, diganti dengan orang-orang dalamnya Raja Salman. Nah, hal ini akhirnya membuka dan menguak selebar-lebarnya fakta kegaduhan yang terjadi di tubuh kerajaan Arab Saudi saat ini. Ini informasi pertama. Sebagaimana sumpah Pangeran Khalid dari Jerman dan berkolaborasi dengan para pangeran-pangeran terzalimi lainnya, bersumpah akan melakukan kudeta berdarah di Arab Saudi dalam waktu yang tak lama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita lihat perebutan kekuasaan sebenarnya sudah ditabuh genderangnya. Ya, genderang perebutan kekuasaan sudah mulai nyata dan menjadi berita dunia saat ini. Wallahu a'lam.